How'd you like to play with this? Like that? You. Hai semuanya, selamat datang kembali di Bioskop Jadul. Kali ini Bioskop Jadul akan membahas sebuah film klasik yang penuh aksi, intrik, dan karakter yang sangat ikonik. My Name is Nobody. Film ini direkuis oleh Ojo Buhun 82. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang koboi legendaris yang ingin pensiun dari dunia senjata, tapi takdir justru memberikannya petualangan terakhir yang tak bisa ditolaknya. Ya, inilah kisah Jack Buriga dalam petualangan yang mendebarkan bersama seorang pria misterius yang menyebut dirinya Nobody. Digarap dengan apik oleh sutradara Tony Valery dengan bintang utama Terence Hill, Henry Fonda, Gene Martin. Ayo ikuti Bioskop Jadul bersama Nobody. Film ini dimulai dengan perkenalan sosok Jack Buriga, seorang penembak ulung yang sudah cukup tua, namun tetap tajam. Mimpinya sederhana, ia hanya ingin pensiun dengan damai dan pergi ke Eropa untuk menjalani hidup yang tenang. Tapi seperti yang kita tahu, hidup di dunia barat liar tidak semudah itu. Sepanjang hidupnya, Jack selalu diburu oleh banyak orang yang ingin membunuhnya demi mendapatkan nama besar atau balas dendam. Jack kemudian terlihat sedang bercukur di sebuah barbershop kecil. 3 orang pria coba menyergapnya. Tapi tentu saja dengan kecepatan yang legendaris, Jack dengan mudah menembak ketiga pria itu sebelum mereka sempat menembaknya. Jack berhasil mengalahkan mereka, menunjukkan bahwa meskipun usianya sudah tua, keahliannya dalam menembak masih belum memudar. Setelah insiden tersebut, Jack melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan itu, ia sempat berhenti sejenak dan melihat seorang pria misterius sedang memancing ikan. Pria itu terlihat kumuh, tak terurus, dan hidupnya sepertinya tidak banyak harapan. Tapi sepertinya, Jack belum menyadari bahwa pria ini akan memainkan peran besar dalam petualangan terakhirnya. Red! Jack kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tambang emas tua, di mana ia menemukan sahabat lamanya Red yang sekarat setelah diserang oleh sebuah geng. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Red mencoba memberitahu Jack tentang keberadaan seseorang bernama Nevada, tapi hanya sempat menyebutkan desa Nevada sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jack merasa kehilangan, tapi tekadnya semakin kuat untuk menemukan jawaban di desa Nevada. Look like you're gonna live long enough to get credit. Saat dalam perjalanan di sebuah stasiun pengiriman kuda, Jack bertemu lagi dengan pria misterius yang tadi dilihatnya memancing. Pria itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Nobody, yang tampaknya mengetahui banyak tentang Jack. Nobody mengagumi Jack. Ia tahu bahwa prestasi Jack sebagai penembak legendaris, bahkan tampaknya dia terobsesi dengan Jack. You gotta do me a little favor. Come here. Salute. You take him this basket. Saat 3 pria lain memberikan sebuah keranjang kepada Nobody untuk disampaikan kepada Jack, Nobody melemparkan keluar dan seketika keranjang tersebut meledak. You know, since I was a boy, I always dreamed of you like play. Ya, ternyata itu adalah jebakan. Namun dengan aksi cepat Nobody, Jack selamat dari ancaman tersebut. The other fella even starts reaching like this. Hup. Seiring berjalannya cerita, kita semakin mengenal karakter Nobody. Dia bukan sekadar pengagum, tapi lebih dari itu. Nobody ingin membantu Jack mengakhiri karirnya sebagai seorang legenda dengan gaya yang epik. Bagaimana caranya? Nobody memiliki ide gila, yaitu Jack harus menghadapi seluruh anggota geng penjahat yang dikenal sebagai The Wild Bunch. Dan tidak tanggung-tanggung, geng ini berjumlah 150 orang. Sebuah misi yang nyaris mustahil bahkan untuk seseorang dengan kemampuan menembak sekelas Jack.
Tetapi Nobody bersikeras bahwa inilah cara terbaik bagi Jack untuk diingat dalam sejarah. You're leaving a trail of dead bodies leads straight here. You got everyone exactly where you... Di sisi lain, Sullivan, pemilik tambang emas yang sebenarnya hanyalah kedok untuk menyembunyikan kegiatan pencucian uang geng Wild Bunch, mulai mengkhawatirkan keberadaan Jack. Sullivan mengira Jack ingin membunuhnya, sehingga ia berusaha lebih dulu untuk menghabisi Jack. Konflik semakin memanas ketika Sullivan mulai mengirim anak buahnya untuk memburu Jack. I'm looking for a white man. You seen him? Perjalanan Jack membawa kita ke desa Nevada, tempat di mana ia akhirnya menemukan kenyataan pahit bahwa adik laki-lakinya, Nevada Kid, telah mati. Di sini, Nobody kembali muncul dan sekali lagi berusaha meyakinkan Jack untuk menghadapi Wild Bunch, tapi lagi-lagi Jack menolaknya. Menurutnya, saudaranya sendiri tidak jauh berbeda dengan Sullivan. Mereka berdua sama-sama terlibat dalam kejahatan. Di sebuah bar di kota itu, anak buah Sullivan menantang Nobody menembak gelas. Nobody mendemonstrasikan keahliannya di depan mereka dengan menembak gelas-gelas sisa minumannya. Hal itu menarik perhatian Sullivan. Dia pun memanggil Nobody. Who's gonna lose this hand? Name's Jack Beauregard. Sullivan menyewa Nobody untuk membunuh Jack. Namun sebagai penggemar berat Jack, Nobody justru memutuskan untuk membantu Jack menyingkirkan para pembunuh bayaran yang dikirim Sullivan. Geng Wild Bunch datang ke kota untuk mengambil persediaan dinamit yang mereka sembunyikan di pelana kuda mereka. Nobody dan Jack mengawasi dari jauh sambil berpikir bahwa kilauan dekorasi pada pelana geng itu bisa menjadi petunjuk sasaran tembak nanti untuk meledakkan dinamit yang disembunyikan di pelana itu. Afraid? They bulked me out. Just see the way I'm forced to live now. I have to breathe this shit. Dalam sebuah momen emosional, seorang lelaki tua menceritakan kepada Jack bagaimana ia dulu dipaksa menjual tambang emas yang dianggap tidak berharga kepada Nevada dan Red. Tapi setelah dijual, tambang itu justru mulai menghasilkan banyak emas. If you kill me, the Wild Bunch will know that you're onto their game. Jack kemudian bergegas ke tambang itu dan menemukan Sullivan sedang memuat karung-karung berisi bubuk emas. Sullivan mencoba menyuap Jack dengan bagian warisan dari Nevada. Tapi Jack tidak tertarik dengan harta tersebut. Dia hanya mengambil 2 karung emas dan uang $500, cukup untuk membayar tiket perjalanannya ke Eropa. Dengan itu, Jack meninggalkan tambang dan bersiap untuk naik kereta menuju New Orleans. Namun, petualangan ini belum berakhir. Di saat yang sama, Nobody mencuri sebuah kereta yang sedang diisi dengan emas batangan yang dijaga oleh para tentara. Nobody tahu bahwa Wild Bunch sedang dalam perjalanan untuk menghadapi Jack di sebuah padang terbuka yang luas dan kosong. Sementara itu, Jack menunggu sendirian di tengah padang itu, siap menghadapi 150 orang Wild Bunch. Dan di kejauhan, kelompok Wild Bunch mulai mendekat dengan suara gemuruh kuda mereka. Nobody tiba dengan kereta tersebut, tapi bukannya langsung menyelamatkan Jack. Ia justru menunggu. Nobody ingin Jack masuk dalam sejarah dengan aksi yang spektakuler, dan inilah momen yang ditunggu-tunggu. Jack akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa lagi menghindar konfrontasi besar yang diatur oleh Nobody. Dia memutuskan untuk menghadapi geng Wild Bunch sendirian. Menggunakan sisi rel kereta sebagai perlindungan, Jack mulai menebaki para bandit. Dia teringat bahwa sebelumnya dia melihat beberapa dari mereka membawa dinamit di kantong sadel mereka. Menggunakan kilauan dekorasi pada pelana mereka yang terlihat di bawah sinar matahari, Jack menembakkan senjatanya dengan akurat.
memicu ledakan besar yang memunahkan sebagian besar geng tersebut. Ketika pertempuran semakin sengit dan kedua belah pihak berlindung di balik penghalang, Nobody kembali menggerakkan keretanya ke depan, melintasi medan pertempuran. Jack pun melompat ke dalam kereta dan mereka melarikan diri menuju New Orleans, meninggalkan sisa-sisa geng Wild Bunch di belakang mereka. You got me in the history books. One way. Dengan kemenangan epik ini, nama Jack Beauregard kini telah menjadi legenda. Namun, masih ada satu lagi yang harus dilakukan sebelum Jack bisa pergi ke Eropa. Dia harus berpura-pura mati dalam sebuah pertempuran. Semua ini ternyata bagian dari rencana besar Nobody sejak awal. Ini adalah duel yang dihadiri banyak penonton, termasuk seorang fotografer yang siap mengabadikan momen bersejarah ini. Ketika duel dimulai, Nobody ternyata lebih cepat. Jack jatuh ke tanah, tampak tewas di hadapan semua orang. Sisa-sisa dari Wild Bunch yang masih hidup menyaksikan kejadian itu dan mengalihkan perhatian mereka ke Nobody, berpikir bahwa Jack sudah mati. Di batu nisannya tertulis, tidak ada yang lebih cepat dari Nobody. Nobody terlihat berjalan santai melewati sebuah kapal yang sedang bersiap berlayar ke Eropa. Di dalam salah satu kabin kapal itu, ternyata Jack masih hidup. Duel itu hanyalah akalan Nobody untuk mengalihkan perhatian musuh-musuh Jack, sehingga Jack bisa melarikan diri dengan tenang. Jack sedang menulis surat perpisahan kepada Nobody, sebuah tanda penghargaan terakhir kepada pria yang membantunya menyelesaikan petualangan hidupnya dengan cara yang luar biasa. Jack juga mengakui bahwa dunia barat lama mulai berubah dengan datangnya zaman modern, dan film pun berakhir. Dan begitulah kisah sang legenda, Jack Beauregard, berakhir. Film ini kita tidak hanya disuguhkan dengan aksi koboi yang mendebarkan, tapi juga kisah persahabatan yang unik dari seorang legenda tua yang ingin pensiun dan seorang pria muda yang penuh dengan kekaguman. Nobody bukan sekadar penggemar, tapi seorang teman yang memastikan bahwa Jack Beauregard akan diingat selamanya dalam sejarah. Sekian dulu dari Bioskop Jadul tentang film yang penuh aksi ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.